Mendengar bel tadi, terlihat dari raut wajah Syifa yang kecewa. Mungkin dirinya masih belum puas melihat wajah tampan Wahyu. Sedangkan Wahyu yang melihat semua itu hanya tersenyum kecil. Ketika perlahan dia sukses membuat Syifa simpati terhadapnya, dan dia yakin suatu saat nanti dia akan menjadi miliknya. Malam sudah menjemput insan dari kesibukannya, membuat hari sudah mulai gelap. Tatkala matahari sudah terbenam di ufuk barat, satu persatu manusia yang sibuk dengan kesibukannya mulai terdiam karena rasa lelah. Tatkala seharian penuh banting tulang demi sang keluarga, terlebih yang menjadi kepala keluarga, karena sudah menjadi kewajiban tersendiri bagi mereka sang kepala keluarga. Namun meski begitu mereka tetap diwajibkan dalam ibadahnya. Sesibuk apapun manusia, sholat adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Bahkan darahnya halal bagi mereka yang selalu meninggalkan sholat, dan tidak mengakui akan kewajiban sholat tersebut, setelah dimintain pertaubatan terlebih dahulu kepada Allah. Namun malah tak mengindahkannya, hal seperti ini yang darahnya halal. Namun karena negara demokrasi, kita harus mematuhi undang-undang yang ada. Malam yang sunyi, dengan sepoyan angin yang berhembus perlahan bagi mereka yang menikmatinya. Tiba-tiba sebuah mobil Innova warna putih berhenti di rumah Wahyu, yang mana di sana sudah ditunggu adiknya Aisyah yang menunggu kedatangan sang pemilik mobil tadi, yang tak lain adalah Syifa. Tak lama dari itu Syifa turun dari mobil yang dikendarainya tadi. Di sana dia disambut dengan senyuman oleh Aisyah. Kemudian mereka masuk ke dalam di tempat biasa mereka ngumpul. Di sana Syifa disambut dengan hangat oleh ibunya Aisyah, yang tak lain adalah Ibu Ani. Setelah berbincang sedikit, kemudian Aisyah pergi meninggalkan Syifa. Nampaknya dia menuju kamar kakaknya. Dia ketok pintunya, namun tak ada jawaban dari dalam. Sampai berkali-kali tetap tidak ada jawaban. Hingga akhirnya dia masuk ke dalam kamar kakaknya tersebut. Di sana dia menemukan Wahyu yang sudah tertidur pulas. Dilihat dari HP-nya, nampak dia sedang nonton video ceramah. Entah kiai siapa yang dia tonton, sampai dirinya tertidur pulas. Aisyah pun heran, tumben kakaknya tidur secepat ini. Yang biasa tidur sampai larut malam. Dia pun mencoba untuk membangunkan kakaknya, namun tetap tidak ada jawaban darinya. Berkali-kali dia dibangunin, hingga akhirnya dia bangun meskipun setengah sadar. Tatkala Wahyu sedang menerawang terhadap apa yang telah terjadi pada dirinya. Dirinya diseret sampai ke ruang tengah, sedangkan Wahyu tidak tahu kalau di sana ada Syifa. Setelah duduk Wahyu mengucek matanya berkali-kali, hingga ketika dirinya tersadar kalau di depannya itu ada Syifa, dia pun terperanjat seakan berada dalam dunia lain. Ketika kesadarannya sudah mulai pulih, dia langsung lari dari tempat itu. Nampak dia pergi ke kamar mandi ketika dia sadar kalau dirinya baru bangun tidur. Syifa yang melihat Wahyu kalang kabut, hanya tersenyum kecil, ingin tertawa namun dia takut Aisyah tersinggung dengan sikapnya itu. Sambil dimakan shift, kata Aisyah untuk mencairkan suasana yang mulai canggung akibat sikap Wahyu tadi. Setelah ditawarin oleh Aisyah, Syifa pun makan apa yang ada di depannya, yang tak lain adalah makanan ringan, berupa snack dan biskuit. Tak lama dari itu Wahyu datang dengan wajah yang sudah fresh ketimbang tadi. Dia merasa malu dengan kejadian tadi. Tumben cepat tidurkah? Tanya Syifa ketika Wahyu sudah duduk di kursi di samping Aisyah. Ketiduran tadi pas nonton YouTube, jelas Wahyu simpel. Ada apa Syif? Kok tumben kesini? Tanya Wahyu balik. Lanjutin yang tadi kak waktu di sekolah. Yang mana ya? Tanya Wahyu lupa.
Yang waktu jam istirahat itu loh Kak, jawab Aisyah. Lah kan tadi sudah dijelasin, emang ada yang tidak dimengerti? Tanya Wahyu yang membuat Syifa mengambil buku yang ada di dalam tas kecilnya. Kemudian Syifa membuka lembar per lembar dari buku tadi. Ini Kak yang tidak saya ngerti, tanya Syifa setelah apa yang dia cari telah ditemukan. Kemudian menunjukkannya ke Wahyu berada, sedangkan Wahyu sendiri langsung mengambil buku dari Syifa, dan melihat apa yang Syifa tunjukkan tadi. Kemudian Wahyu langsung menjelaskan pengertiannya satu persatu. Terkadang Syifa mengkerutkan dahinya ketika ada yang tidak dimengerti. Terkadang juga Aisyah yang tidak mengerti akan penjelasan dari cacaknya tersebut. Hingga akhirnya, satu persatu permasalahan yang mereka tidak ngerti terpecahkan juga. Aisyah dan Syifa akhirnya mengerti dengan penjelasan Wahyu tadi. Ada yang mau ditanyain lagi? Tanya Wahyu untuk memastikan bahwa apakah masih ada penjelasan yang belum dimengerti oleh mereka berdua. Udah Kak, saya udah mengerti kok, kata Syifa seraya melihat ke arah Aisyah berada. Tak terasa Syifa berada di situ udah lebih dari 1 jam, hingga akhirnya dia pun pamit untuk pulang. Ya udah Kak, Syah, aku pamit pulang dulu, kata Syifa seraya bangkit dari duduknya. Tunggu dulu Syif, kata Aisyah seraya beranjak dari tempat itu. Gak usah Syah, saya sudah makan di rumah tadi, kata Syifa seraya beranjak dari tempat itu. Syif, kalau kamu mau menghargai aku silahkan tunggu, kalau tidak, jangan harap aku bisa membantu kamu lagi, kata Wahyu seketika, sehingga membuat Syifa tidak bisa berkata apa-apa, dan terpaksa harus duduk ke tempat semula. Sekarang udah punya pacar Syif? Tanya Wahyu setelah Syifa tenang. Belum Kak, emang kenapa? Tanya Syifa balik. Gak apa-apa kok, cuma nanya aja, kata Wahyu. Tak lama dari itu, Aisyah datang dan membawa nasi serta lauk pauknya. Sedangkan Syifa merasa tidak enak karena telah merepotkan Aisyah. Ini malah merepotkan 2 kali Syah, kata Syifa seraya membantu Aisyah. Loh kok gitu Syif? Ya pertama merepotkan Kak Wahyu, kedua merepotkan kamu. Apaan sih Syif? Kalau kamu masih mau berteman jangan ngomong gitu, kata Aisyah seraya duduk di samping Syifa. Dimakan Syif, cuma ini adanya, katanya lagi mempersilahkan Syifa ketika semuanya sudah selesai. Sedangkan Wahyu sendiri langsung pergi entah kemana perginya. Setelah selesai memakan yang ada di depannya, dan sudah merasa kenyang, Syifa tak langsung pulang, melainkan berbincang sebentar dengan Aisyah. Kadang canda tawa menyertai mereka, hingga tak sadar bahwa jam sudah menunjukkan pukul 10. Tak lama dari itu Syifa pamit pulang. Ya udah Syah, saya mau pulang dulu, ini kan sudah malam, katanya seraya salaman dengan Aisyah. Kak Wahyu kemana? Tanya Syifa ketika dia tak melihat Wahyu sedari tadi. Paling ada di kamarnya, mau aku panggilin, kata Aisyah menawarkan dirinya untuk memanggil kakaknya itu yang ada di dalam kamarnya. Sudahlah Syah, gak usah entar malah gangguin Kak Wahyu. Bilangin aja salam dari saya, makasih banyak atas ilmunya, kata Syifa seraya pergi dari hadapan Aisyah. Sedangkan Aisyah mengikutinya dari belakang untuk sekedar mengantarnya ke halaman rumahnya. Kemudian Aisyah balik lagi ke dalam, setelah mobil Syifa sudah tak lagi terlihat.